Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi masalah plak penyumbatan pembuluh darah. Jadi ketika nonton video ini nanti, Anda akan mendapatkan gambaran sebenarnya plak itu apa, kemudian terjadi karena apa, dan yang terpenting adalah solusi dan tindakan nyata apa yang harus dilakukan agar kondisi penyumbatan Anda semakin membaik atau justru bisa sembuh secara total. Jadi untuk Anda yang punya masalah penyumbatan, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, mengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo, jumpa lagi dengan saya Andika Maharendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan membimbing Anda melakukan diet agar berhasil turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silakan buka websitenya www.dietmentoring.com dan silakan bergabung. Oke sobat-sobat sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan diet sehat untuk Anda yang punya masalah penyumbatan atau mengalami plak penyumbatan di pembuluh darah Anda. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, durasi video ini nanti akan lumayan panjang karena saya akan membahas A to Z tentang bagaimana cara mengatasi masalah plak dan penyumbatan ini gitu ya. Karena kalau saya potong-potong khawatirnya Anda nonton video yang pertama tapi nggak nonton video selanjutnya, atau kebalik, Anda sudah nonton video yang part 3 tapi nggak nonton yang part 1. Tapi Anda nggak usah khawatir karena di kolom deskripsi saya akan mencantumkan daftar isi atau timestamp. Jadi Anda bisa melihat di menit keberapa saya ngomongin topik apa. Dan langsung aja mari kita bahas, inilah cara melakukan diet sehat untuk mengatasi dan menyembuhkan masalah plak penyumbatan pembuluh darah. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang sebenarnya plak itu apa sih, atau penyumbatan pembuluh darah itu apa sih. Gini teman-teman, ketika kita mendefinisikan tentang plak atau penyumbatan pembuluh darah, maka kita harus mengacu pada penjelasan medik ya. Kalau di medis, istilahnya itu disebut sebagai aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh arteri ya, baik di dalamnya ataupun di dindingnya oleh sebuah senyawa yang paling dominan adalah kolesterol. Kan kolesterol itu ada trigliserid, ada HDL dan LDL. Nah, ternyata yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah ini, di dinding dan di dalam pembuluh darah ini adalah kolesterol yang trigliserid dan LDL. Itu kenapa disebut LDL itu kolesterol jahat, karena dia bisa menyebabkan penyumbatan. Dan kemudian kalau kita mengalami penyumbatan itu, efeknya akan seperti apa sih, atau gejala-gejalanya seperti apa? Kalau yang tersumbat itu di bagian jantung gitu, maka awal-awal akan kerasa nyeri di dada ya. Kalau saya dulu dada sebelah kiri, tapi kalau kondisinya udah kronis ya bisa menyebabkan serangan jantung atau jantung koroner, ya bisa meninggal gitu. Dan kalau penyumbatan ini di otak, maka di awal-awal, stadium awalnya ya Anda suka lemes, ada beberapa bagian tubuh yang nggak bisa digerakkan, ada yang wajahnya menceng, mulutnya cong seperti itu. Tapi kalau udah fatal, maka kalau terjadi di otak, ya Anda akan mengalami stroke, lumpuh total, atau bahkan juga mengalami kematian. Terus kemudian kalau penyumbatan ini terjadi di area ginjal, begitu, ya biasanya tensinya akan tinggi. Terus kemudian kalau di kaki, itu biasanya ya kakinya akan suka kerasa sakit kalau untuk jalan, terus kemudian suka lemes, dan nggak bisa digerakkan. Nah, saya dulu mengalami yang dada sering nyeri dan kemudian kaki kiri saya nggak bisa digerakkan sampai saya terjatuh waktu mau melakukan sholat subuh. Jadi gambarannya tentang aterosklerosis atau penyumbatan atau plak ini apa? Gambarannya seperti itu. Adanya sumbatan di pembuluh darah arteri, yang sumbatan itu istrinya adalah kolesterol, yaitu trigliserid dengan LDL, bukan trigliserid dengan HDL. Yang kedua,
apa sih penyebab terjadinya plak atau penyumbatan ini, dan kemudian proses terjadinya seperti apa. Nah, teman-teman, tadi sudah kita definisikan bahwa yang menyebabkan penyumbatan ini adalah kolesterol trigliserid dengan LDL, bukan trigliserid dengan HDL. Nah, teman-teman bisa menonton video saya yang bahas tuntas tentang kolesterol, ya. Linknya ada di atas. Intinya digambarkan di situ bahwa kolesterol itu ketika diperiksa, maka komposisinya terdiri dari 1/5 trigliserid, kemudian LDL dan HDL. Nah, trigliserid itu adalah lemak. Sementara LDL adalah driver yang tugasnya mengirim lemak dari liver untuk disimpan di sel penimbunan lemak. Bisa di perut, bisa di pinggang, bisa di pinggul, bisa di paha, bisa di pipi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau HDL itu adalah driver yang bertugas mengambil lemak dari perut, dari pinggul, dari pinggang, dari pipi, dari paha, dan lain sebagainya untuk dibawa ke liver. Oleh liver kemudian dibakar. Jadi kalau kita bikin simpelnya, LDL itu artinya adalah kolesterol yang diproduksi oleh liver pada saat liver memproduksi lemak untuk ditimbun. Artinya tubuh sedang dalam posisi menimbun lemak. Sementara kalau HDL itu adalah kolesterol yang diproduksi oleh liver untuk ngambil lemak untuk dibakar. Jadi HDL itu identik dengan membakar lemak. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa penyumbatan ini terjadi karena adanya kolesterol, yaitu trigliserid dan LDL, itu artinya apa? Itu artinya plak atau penyumbatan atau aterosklerosis ini terjadi di dalam tubuh yang sedang menimbun lemak, bukannya sedang membakar lemak. Ya, kalau Anda menimbun lemak, berarti ini berpotensi mengalami penyumbatan. Lemak yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan penyumbatan itu tidak terjadi dalam waktu singkat, ya. Ini butuh waktu yang panjang karena itu ini akumulasi dari gaya hidup yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Nah, selalu dimulai dari kondisi yang namanya hyperglikemik. Hyperglikemik itu kondisi gula darah yang tinggi. Gula darah kita itu dikatakan ideal kalau di bawah 125 mgdl gitu ya, atau setara 1,5 sendok teh gula pasir. Tapi karena konsumsi kita itu selalu tinggi gula dan lain sebagainya, maka gula darah kita itu selalu dalam kondisi tinggi yang disebut hyperglikemik. Nah, agar gula darah itu selalu normal di bawah 125, maka tubuh harus menetralkan gula darah ini dengan cara memproduksi yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini dia kemudian akan mengangkut kelebihan gula dari dalam darah untuk dibawa ke sel dan kemudian dibakar oleh sel. Nah, kalau ini terjadi, ya fine-fine aja. Nanti gula darah Anda setinggi apapun jadi normal lagi gitu. Cuma permasalahannya ketika gula darah selalu tinggi, maka hormon insulin juga akan selalu dalam kondisi tinggi, sehingga sel itu akan selalu kedatangan hormon insulin yang membawa gula terus. Sampai akhirnya sel-sel ini nggak sanggup lagi ngebakar gula. Nah, pada saat sel menolak kedatangan hormon insulin untuk ngebakar gula, itulah yang disebut sebagai insulin resisten. Nah, ketika sel-sel ini sudah semakin banyak yang nggak bisa ngebantu untuk ngebakar lemak, maka gula darah kita akan tinggi gitu. Tapi tubuh akan terus berjuang untuk nurunin gula darahnya. Dengan cara apa? Ya harus disimpan ke tempat lain. Tapi ternyata tempat-tempat yang lain ini nggak bisa nyimpen gula. Karena itu gulanya harus diubah dulu menjadi lemak. Nah, proses mengubah gula jadi lemak itu disebut sebagai proses lipogenesis. Lipo itu lemak, genesis itu pembentukan. Jadi setelah mengalami insulin resisten, maka gula-gula tersebut akan diubah menjadi lemak. Dan lemak dari liver ini kan harus disimpan di perut, di pinggul, dan lain sebagainya. Untuk mengirim lemak dari liver menuju perut dan lain sebagainya, itu dibutuhkan sebuah driver yang namanya LDL. Mengapa? Karena lemak ini nggak bisa menyeberang lewat darah. Karena itu membutuhkan driver yang namanya LDL. Jadi semakin banyak lemak yang diproduksi oleh liver untuk menurunkan gula darah Anda, maka LDL-nya akan semakin tinggi. Dan kemudian akan disimpan nih oleh LDL. Taruh di perut dan lain sebagainya. Tapi sel-sel untuk lemak ini juga punya keterbatasan untuk nyimpen. Jadi ketika gudang-gudang untuk nyimpen lemak ini udah penuh, udah full, maka mereka akhirnya menolak juga. Saya udah nggak sanggup lagi nyimpen lemaknya. Nah, pada saat sel-sel untuk nyimpen lemak ini udah nggak muat, udah nggak mau nerima lagi, akhirnya apa? Akhirnya LDL dengan trigliserid ini tadi, dia pergi dari liver tapi nggak nyampe ke sel. Mereka beredar terus di dalam darah, berputar-putar di dalam darah. Akhirnya trigliserid dengan LDL ini menyumbat pembuluh arteri. Pada saat mereka menyumbat, itulah yang disebut sebagai plak atau aterosklerosis. Dari sini Anda dapat gambaran bahwa
Plak itu terjadi pada saat tubuh dalam posisi menimbun lemak, bukan membakar lemak. Dan itu terjadi pada saat sel-sel sudah mengalami insulin resisten akibat hormon insulin terlalu tinggi untuk menetralkan gula darah yang selalu tinggi. Sekarang yang ketiga, apa solusi yang bisa kita lakukan untuk membenahi masalah plak atau aterosklerosis ini? Tadi dikatakan bahwa plak atau aterosklerosis itu terjadi pada saat tubuh dalam posisi menimbun lemak gitu ya, bukan membakar lemak. Karena itu, kalau ini mau dibenahi, ya dibalik. Ubah tubuh yang semula nimbun lemak menjadi membakar lemak. Caranya dengan melakukan switching. Nah, pada saat tubuh berubah mode dari lipogenesis atau membentuk lemak menjadi lipolisis, memecah lemak dan dibakar, maka otomatis liver akan membutuhkan banyak lemak untuk dibakar. Nah, pada saat liver membutuhkan lemak untuk dibakar, maka liver akan memproduksi yang namanya kolesterol HDL. HDL-nya pasti akan naik, HDL-nya pasti akan tinggi. Ya, pada saat itu, tubuh nanti bisa membakar lemak. Kira-kira lemak bagian mana dulu yang akan dibakar oleh liver kita untuk menghasilkan energi? Apakah dia akan ngambil lemak dari perut dulu, dari pinggang, dari pinggul, dari pipi, atau dari paha? Jawabannya enggak. Yang pertama akan diambil adalah lemak yang menyumbat di pembuluh arteri. Ya, begitu lemak-lemak di dalam pembuluh arteri ini kemudian dibawa ke liver oleh HDL, lalu dibakar oleh liver menjadi energi, maka plak-plak ini secara bertahap dia akan berkurang, dia akan menyusut dan bahkan akan menghilang. Dengan begitu, masalah plak kita akan teratasi secara bertahap. Langkah berikutnya adalah membenahi yang namanya insulin resisten. Insulin resisten ini hanya bisa dibenahi kalau tidak ada lonjakan-lonjakan gula di dalam darah gitu ya. Karena itu, lonjakan gula dari luar ataupun dari dalam semuanya harus dibenahi. Nah, kalau ngomongin dari luar berarti harus membenahi makanan. Cuma Anda harus ingat, Dr. Jason Fung dalam bukunya The Obesity Code dan The Diabetes Code, dia mengatakan bahwa semua makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat itu pasti akan menaikkan gula darah dan otomatis akan menaikkan hormon insulin dan otomatis akan memperparah kondisi insulin resisten. Jadi kalau kepingin membenahi insulin resisten, menurut beliau adalah dengan cara nggak makan. Sekarang yang keempat, tindakan-tindakan praktis apa yang bisa Anda lakukan agar plak ini atau aterosklerosis ini bisa semakin membaik atau bisa sembuh secara bertahap. Yang pertama adalah Anda melakukan yang namanya puasa intermittent fasting. Nah, tadi ingat ya, cara terbaik untuk memperbaiki insulin resisten adalah dengan menurunkan hormon insulin. Dan hormon insulin ini pasti akan naik setiap kali kita makan. Karena itu solusinya agar hormon insulin ini turun adalah dengan cara tidak makan. Nah, nggak makan ini yang disebut sebagai puasa. Ada banyak jenis puasa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Tapi puasa yang relatif lebih mudah dilakukan oleh siapapun itu adalah puasa intermittent fasting. Puasa intermittent fasting itu adalah Anda enggak makan, hanya minum aja sejak jam 8 malam sampai jam 12 siang. Atau lebih mudahnya adalah sejak Anda bangun tidur sampai jam 12 siang Anda nggak makan, cukup minum aja. Apa yang diminum? Yang diminum adalah air putih, yang diminum adalah kopi, teh tanpa pemanis. Kalau pengen manis bisa pakai pemanis sukralos ataupun stevia. Nah teman-teman, pada saat kita melakukan puasa intermittent fasting, maka otomatis tubuh itu nggak kemasukan makanan yang dapat melonjakkan gula darah. Nah kalau itu tidak terjadi lonjakan gula darah, maka otomatis insulin itu akan turun dan insulin resisten itu akan semakin membaik. Dan nggak hanya itu, karena kita tidak kemasukan makanan, maka otomatis cadangan gula di dalam tubuh kita juga akan semakin menyusut dan akan semakin defisit. Nah, pada saat itu, maka liver akan mencari sumber bahan bakar baru, yaitu fat atau body fat, lemak badan kita. Berikutnya, kita membutuhkan lemak dengan rantai yang lebih simple. Pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting, gula darahnya pasti akan menurun, sehingga Anda akan kekurangan sumber energi. Karena apa? Karena tubuh belum bisa mengakses lemak sebagai bahan bakar. Makanya Anda akan lemes, Anda akan loyo, Anda akan blank, dan lain sebagainya. Karena itu kita membutuhkan lemak dengan rantai yang lebih simple. Ya, lemak yang lebih mudah
diubah menjadi energi, sekaligus bisa memberikan energi dalam waktu singkat pada saat Anda melakukan puasa intermittent fasting. Jadi, pada saat gula darahnya turun, Anda masih mendapatkan energi dari lemak rantai medium ini gitu. Selain itu, lemak rantai medium ini, dia bisa memperkenalkan kepada liver gimana sih caranya mengolah lemak itu jadi energi, sehingga liver akan lebih mudah atau lebih cepat mengenali plak yang menyumbat itu dan kemudian lemak-lemak di badan kita sebagai energi. Nah, MCT itu bisa Anda dapatkan dari berbagai macam produk ya. Mulai dari virgin coconut oil misalnya. Anda bisa beli VCO atau bisa bikin sendiri. Panduannya di YouTube banyak. Terus kemudian Anda juga bisa mengkonsumsi MCT oil. Akan tetapi, VCO ataupun MCT oil ini bentuknya kan minyak ya. Anda mungkin akan enek, Anda akan mual atau muntah kalau minum minyak. Tapi Anda nggak usah khawatir karena sekarang sudah ada MCT dalam bentuk powder seperti ini yang saya gunakan, mereknya Fat Activator. Dia adalah MCT dari minyak kelapa, tapi bentuknya serbuk, sehingga bisa dicampurkan dengan kopi, bisa dicampurkan dengan matcha seperti ini, dan bisa Anda konsumsi pada saat melakukan puasa intermittent fasting. Jadi puasanya jadi enak, bisa minum kopi, bisa minum teh dengan rasa creamy gitu ya, tapi Anda tetap mendapatkan energi dari yang namanya MCT, sehingga tubuh Anda lebih cepat mendapatkan energi dan lebih cepat mengenali lemak yang ada di plak-plak tersebut untuk jadi energi. Yang ketiga, menerapkan pola makan rendah karbohidrat. Ini penting teman-teman. Tadi dikatakan bahwa salah satu sumbernya adalah lonjakan gula dari luar, yaitu dari makanan dan minuman yang mengandung gula sangat besar. Ada 3 makronutrisi ya. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Dari ketiganya ini, semuanya sama-sama naikin gula, tapi yang paling tinggi adalah karbohidrat. Karena itu, pada saat jam makan, jam 12 siang sampai jam 8 malam, Anda sebaiknya makan makanan yang rendah karbohidrat. Berarti semua jenis karbohidrat itu harus dihindari. Contohnya adalah nasi, semua jenis nasi merah, nasi putih, nasi pink, dan lain sebagainya. Tepung-tepungan, terigu-teriguan, dan kemudian roti, mie, dan lain sebagainya, sebaiknya di-stop terlebih dahulu sampai kondisi Anda membaik. Terus sebagai gantinya, kalau nggak makan nasi, apa Mas Dika? Nanti kan lemas. Sebagai gantinya, lebih banyak makan lauk ya. Makan lauk dari apa? Dari hewan. Contohnya apa? Contohnya telur, contohnya ayam, contohnya ikan, dan lain sebagainya. Tapi kan kolesterolnya ini masih tinggi. Hindari yang tinggi kolesterol, berarti daging merah dihindari terlebih dahulu ya. Terus kemudian jeroan-jeroan hindari terlebih dahulu sampai nanti kondisi Anda membaik. Kalau kondisinya udah membaik, parameternya itu trigliserid bagi HDL udah mendekati 2 atau di bawah 2, silakan mau makan daging merah. Dan sesekali Anda boleh mengkonsumsi sayur-sayuran dalam bentuk daun, batang, dan bunga. Contohnya daun bayam, daun sawi, daun kangkung, dan lain sebagainya, sayuran hijau gitu ya. Berikutnya, tidur malam yang cukup dan bahagia. Teman-teman, salah satu hal yang melonjakkan gula di dalam darah kita adalah gula yang diproduksi sendiri oleh tubuh, yang disebut sebagai endogenous glucose. Ini terjadi pada saat tubuh memiliki hormon kortisol yang sangat tinggi. Nah, hormon kortisol ini akan tinggi manakala kita kurang tidur atau begadang atau pada saat kita sedang stres. Karena itu tidur malam yang berkualitas, mulai dari jam 10 malam sampai dini hari. Kemudian hindari stres ya, panik, khawatir, cemas, dan lain sebagainya, itu akan melonjakkan gula darah. Karena itu lebih banyak berbahagia. Cara bahagia ya masing-masing orang berbeda. Banyak bersyukur, banyak bersedekah, banyak bercocok tanam, membuat lukisan, yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Itu cara-cara untuk berbahagia. Jadi tentukan sendiri bagaimana Anda harus berbahagia. Jadi itulah tips dari saya untuk melakukan diet bagi Anda yang punya masalah plak atau penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, mempraktekkan video ini, nanti kondisi Anda semakin membaik. Saya sangat menunggu kabar dari Anda di kolom komentar bagaimana setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan mempraktekkan apa yang saya bagikan di video ini ya. Saya doakan mudah-mudahan kondisi Anda semakin sehat, semakin membaik, dan sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.